Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenal fiil dan tanda-tandanya. Apa yang dimaksud dengan fiil? Fiil adalah kata yang bermakna pekerjaan atau kata kerja. Contohnya fa'ala, yaf'ulu, dan uf'ul. Fa'ala ini disebut dengan fi'il madhi, kemudian yaf'ulu itu disebut dengan fi'il mudhari, dan uf'ul disebut dengan fi'il amar. Fa'ala mempunyai arti telah bekerja, yaf'ulu sedang atau akan bekerja, sedangkan uf'ul mempunyai arti bekerjalah. Tanda fi'il ada 4, yaitu 1 qad, yang kedua sin, yang ketiga saufah, dan yang terakhir yang nomor 4 itu adalah ta'nis. Tanda fi'il yang pertama, qad. Setiap kata yang terletak setelah huruf qad adalah fi'il. Qad masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Qad disebut dengan huruf tahqiq yang artinya sungguh. Contohnya qad yang masuk kepada fi'il madhi, qad kataba Zaidun ad-darsah. Anda pasti tahu yang mana yang fi'il. Yang jelas di sini yang disebut dengan fi'il itu adalah katabah. Kenapa disebut dengan fi'il? Karena katabah ini terletak setelah huruf qad. Qad kataba Zaidun ad-darsah, artinya Zaid sungguh telah menulis pelajaran. Kemudian yang kedua, qad yang masuk kepada fi'il mudhari. Contohnya qad yaktubu Zaidun ad-darsah. Yang disebut dengan fi'il adalah lafadz yaktubuh karena terletak setelah huruf qad. Artinya Zaid sungguh telah menulis pelajaran. Tanda fi'il yang nomor 2 adalah sin. Setiap kata yang terletak setelah huruf sin adalah fi'il. Sin hanya masuk kepada fi'il mudhari. Sin disebut dengan huruf tanfis yang artinya akan. Contohnya sayaktubu Zaidun ad-darsah. Yang disebut dengan fi'il adalah kata yaktubuh. Huruf sin ini bersambung dengan fi'il mudhari. Jadi sin ditambah fi'il mudhari menjadi sayaktubuh. Ya, sayaktubu Zaidun ad-darsah. Artinya adalah Zaid akan menulis pelajaran. Jadi kata sin, huruf sin itu mempunyai arti akan. Sayaktubu akan menulis. Zaidun artinya Zaid, ad-darsah artinya pelajaran. Sayaktubu Zaidun ad-darsah artinya Zaid akan menulis pelajaran. Saufah, ya, tanda fi'il yang nomor 3 adalah saufah. Setiap kata yang terletak setelah huruf saufah adalah fi'il. Saufah hanya masuk kepada fi'il mudhari, tidak kepada fi'il madhi atau fi'il amar. Saufah ini disebut dengan huruf taswif yang artinya sama dengan sin, yaitu akan. Contohnya saufa yaktubu Zaidun ad-darsah. Artinya Zaid akan menulis pelajaran. Pada contoh ini saufa yaktubu Zaidun ad-darsah, kalian sudah tahu yang disebut dengan fi'il adalah kata yaktubuh karena terletak setelah saufa. Saufa ini mempunyai arti akan dan disebut dengan huruf taswif. Tanda fi'il nomor 4, ta'nis. Setiap kata yang huruf akhirnya berupa ta'nis adalah fi'il.
Tak taknis hanya masuk kepada fi'il madhi jika fa'ilnya muannas atau menunjukkan kepada perempuan. Harkat tak taknis adalah sukun jika tidak diikuti al dan berharkat kasroh jika diikuti oleh al. Contohnya jika tidak diikuti oleh al, katabat Fatimatu ad-darsah. Kata katabat, ya, jadi kata katabat itu disebut dengan fiil karena huruf akhirnya berupa tak taknis yang berharkat sukun. Kenapa berharkat sukun? Karena setelah kata katabat itu tidak diikuti oleh kata yang diawali oleh huruf al. Katabat Fatimatu ad-darsah artinya Fatimah telah menulis pelajaran. Yang perlu diingat, kata Fatimah di sini kenapa tidak berharkat tanwin, tidak dibaca Fatimatun? Karena khusus kata Fatimah itu memang tidak boleh sama sekali dibaca Fatimatun. Bisanya hanya dibaca dua, Fatimatuh dan Fatimatah. Oke, kita lanjutkan. Jadi ya, katabat Fatimatuh ad-darsah. Kata Fatimatuh di sini tidak boleh berharkat tanwin. Contoh tak taknis jika diikuti oleh al adalah katabatit tilmidatu ad-darsah. Yang tadinya dibaca katabat sekarang dibaca katabati. Tak taknisnya diharokati kasroh karena diikuti oleh kata atau diikuti oleh isim yang diawali oleh al. Makanya kata katabah di sini tak taknisnya diharokati kasroh menjadi katabatit tilmidatu ad-darsah. Artinya siswi itu telah menulis pelajaran. Oke, bagaimana sekarang? Sudah tahukah kalian tentang fiil? Ada berapa tanda fiil? Sekarang kita mencoba untuk berlatih. Carilah fiil dengan tanda-tanda yang sudah kalian pelajari di dalam Al-Quran dan tunjukkan hasilnya kepada guru untuk dikoreksi. Selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Barakallahu lakum. Terima kasih dan akhirnya aku assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.